Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan minggu ini adalah menjadi pemercaya yang tangguh. Ya, menjadi pemercaya yang tangguh. Nah, lewat pesan Tuhan ini kan kita diingatkan kemarin bahwa kita harus menjadi orang-orang yang tangguh ya di dalam segala situasi apapun, karena kita tidak tahu apa yang kita jangan kaget, dikatakan kita jangan kaget untuk hal-hal yang mungkin akan terjadi di depan sana ya. Nah, dalam segala situasi apapun ya tentunya ini yang menjadi hal yang kita mau belajar pagi hari ini ya. Nah, kemarin kita sudah belajar waktu hari Minggu apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, apa yang melatar belakangi dari ketiga pemuda yang bernama Sadrah, Mesah dan Abednego ini ya. Dan tentu kalau kita bayangkan memang benar-benar tidak mudah ya, situasi yang sangat-sangat sulit harus dihadapi oleh anak-anak yang masih muda ya. Anak-anak yang tapi mereka punya satu daya juang, satu mentalitas yang benar-benar tangguh gitu ya. Nah, ini yang kita mau belajar nanti pagi hari ini ya. Nah, saya membayangkan wah benar juga ya, ternyata ini kalau saya renungkan apa yang bisa saya temukan adalah sikap ketegasan dan kelugasan dari ketiga anak muda ini ya. Nah, tentu apa yang bisa membuat mereka menjadi tegas dan lugas pasti ada dasar-dasarnya. Kenapa mereka bisa punya satu keputusan yang seperti itu? Bapak Ibu bisa bayangkan, ini sebuah ketetapan, sebuah peraturan yang dikeluarkan dari sebuah kerajaan. Ya. Udah ada aturannya, udah ada hukum yang akan diberlakukan. Tetapi apa yang diucapkan oleh ketiga pemuda ini itu luar biasa. Kita buka aja dulu ya di Daniel pasal yang ketiga. Ini yang menjadi dasar firman Tuhannya, di mana kemarin kita diingatkan untuk melihat dari apa yang terjadi ya. Yang kita bayangkan pasti situasi yang benar-benar memang sangat-sangat sulit ya, apalagi kan sebagai orang-orang yang ada di dalam pembuangan gitu ya. Siapa mereka gitu, tapi ini yang luar biasa. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ini sebuah ucapan yang diucapkan oleh mereka di hadapan Raja. Ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya. Sebuah prinsip yang dipegang oleh Sadrah, Mesah dan Abednego. Ya. Dan prinsip inilah yang tentu kita harus belajar. Kenapa kok mereka bisa melakukan hal tersebut? Dari apa yang terjadi, ya, mungkin kita bisa melihat bahwa orang-orang dari anak-anak muda ini mereka punya keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk berdiri di atas kebenaran. Ya, berdiri di atas kebenaran yang mana pada waktu itu di zaman itu nggak banyak. Ya, nggak banyak dari kelompok anak-anak muda yang mungkin bisa melakukan hal-hal tersebut. Ya, walaupun ada mungkin ada, tapi nggak seperti apa yang dimiliki oleh Sadrah, Mesah dan Abednego. Ya. Nah, mereka menyadari siapa Tuhannya mereka. Ya. Secara pribadi ini benar-benar apa ya, kan kita tahu mereka adalah orang-orang yang dipilih ya berdasarkan dari hasil seleksi. Kemarin kita sudah dijelaskan tentang hal tersebut. Ya. Namun kalau kita lihat ini kehidupan mereka inilah yang harus kita ikuti ya, yang harus kita belajar sesuatu ya. Karenanya saya langsung saja masuk ke dalam inti poinnya. Apa yang saya dapat nanti Bapak Ibu bisa baca kembali inti pesan Tuhannya ya. Dia bisa dengar kembali di YouTube ya. Dan apa yang Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa kita harus memiliki kehidupan di atas rata-rata ya. Kehidupan yang berbeda dari orang-orang lain ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, apa yang saya dapatkan di sini adalah kita harus memiliki mentalitas ya. Mentalitas yang sehat
dan kokoh, baik itu secara jasmani ataupun secara rohani. Kenapa saya katakan bahwa kita harus punya mentalitas yang selalu sehat, ya, atau mentalitas yang kokoh secara jasmani atau secara rohani. Bapak Ibu, ini yang saya dapat perenungannya adalah begini. Kalau saya ambilnya dalam hal bidang olahraga, ya. Dalam olahraga, salah satu faktor yang bisa menentukan kemenangan seseorang atau itu sebuah tim, salah satunya adalah punya mentalitas yang tangguh, mentalitas yang kuat, ya. Karena kalau mentalitas waktu bertanding itu mudah untuk goyah, mudah untuk menyerah, ya, atau sebelum bertanding udah kerasanya udah kalah duluan, maka apa yang terjadi di lapangan, semua mungkin strategi permainan, kepandaian, kecerdasan, ya, atau hal-hal yang dimiliki itu bisa hilang dalam sekejap. Sepertinya mereka udah nggak tahu lagi harus bertindak apa ya, bagaimana cara mengatasinya. Indonesia atau negara-negara Asia lah, ya, dikenal dengan salah satu olahraga yang yang ditakuti oleh dunia adalah bulu tangkis, ya. Kita tahu di zaman-zaman seperti zaman Rudi Hartono, mungkin ya Bapak Ibu yang masih yang pernah hidup di usia-usia yang seperti saya dulu, kita tahu mengenal yang namanya Rudi Hartono, ya, dan lain sebagainya. Dulu, ya, namanya orang Eropa kalau bertanding di Jakarta, di Istora Senayan Jakarta, mereka udah belum apa-apa tuh udah ada sesuatu yang membuat mental mereka itu down. Apa yang membuat mental mereka down? Pertama, cuaca. Aduh, cuaca di Jakarta panasnya luar biasa. Waktu bertanding itu mereka udah ibaratnya kan karena bulu tangkis itu kan cukup menguras stamina. Akhirnya mereka walaupun mempersiapkan secara fisik, ya, tapi cuaca yang panas itu mereka nggak tahan. Karena di negara mereka mungkin nggak pernah mengalami keadaan kondisi yang seperti yang di Jakarta. Belum lagi mungkin suara riuh gemuruh dari penonton, ya. Nah itu yang terjadi, ya. Jadi waktu mereka bertanding tuh kadang-kadang, waduh, mereka benar-benar merasakan teror yang luar biasa, ya. Sampai akhirnya mereka mengakui, aduh, kalau bertanding di Jakarta, khususnya di Indonesia katanya, itu udah berbeda sekali, atmosfernya udah berbeda, ya. Berbeda kalau mereka bertanding di luar negeri atau di Eropa, walaupun mungkin ya ibaratnya ranking mereka mungkin masih di bawah para pebulu tangkis Asia, ya. Nah, tapi hari ini, ya, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mengikuti seneng dengan nonton bulu tangkis. Hari ini salah satu, ya, andalan pebulu tangkis dari Eropa, namanya Viktor Axelsen dari Denmark. Itu menjadi sosok yang sangat sulit ditaklukkan oleh para pebulu tangkis dunia, termasuk Asia, termasuk Indonesia dan China, ya, yang merupakan raksasa-raksasa. Jadi dimanapun dia bertanding, mau di Jakarta, mau di mana, dengan situasi, kondisi, cuaca atau apapun, sangat sulit dikalahkan. Sangat-sangat sulit dikalahkan. Saya melihat kenapa orang ini sangat sulit dikalahkan. Salah satunya adalah punya mentalitas yang tangguh. Sebelum dia muncul menjadi orang yang sangat luar biasa dalam 2 tahun terakhir ini, dia pernah ngalami yang namanya kegagalan, ngalami yang namanya kekalahan, ya, mental yang sangat mudah untuk jatuh gitu, ya. Atau mungkin emosi yang sulit dikendalikan dan lain sebagainya. Nah ternyata mentalitas ini adalah salah satu faktor, ya, faktor penentu untuk mencapai sesuatu. Dan inilah yang dimiliki oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kenapa saya katakan harus sehat? Ya, ya, tidak lepas dari apa yang mereka konsumsi. Ya, makanan yang mereka konsumsi lebih banyak memang tentang sayur-sayuran, tapi kita jangan memaknainya mungkin karena makanan sehari-hari. Betul, mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti itu. Dan tentu kita juga belajar, kita pernah belajar waktu di sekolah, kita belajar tentang 4 sehat 5 sempurna. Artinya ada protein, ada lemak, karbohidrat yang cukup. Nah itu yang harus kita konsumsi supaya
tubuh kita ini sehat. Salah satunya, karena kalau tubuh ini enggak sehat, kadang-kadang kan cara berpikir kita juga jadi mandek. Ya. Tubuh ini mungkin merasakan sakit, kadang-kadang kita nggak bisa untuk bertindak secara lebih leluasa, ya, karena banyak gangguan. Tetapi yang lebih utama adalah ketika faktor sehatnya ini adalah yang berkaitan dengan hal rohani. Ya. Kalau secara rohani, jiwa kita, ya, spirit kita itu sehat, maka keputusan-keputusan yang diambil itu pasti akan berbeda. Waktu kita menghadapi situasi yang sangat sulit seperti apa yang dialami oleh Sadra, Mesa, dan Abednego ini, sangat-sangat tidak mudah. Saya yakin itu sangat-sangat sulit. Ya. Ibaratnya 3 anak muda ini udah diperhadapkan dengan, kamu mau mati atau mau hidup? Gitu. Ya. Kalau kamu mau hidup, ya taati perintah raja, kamu ikuti, ya, ketentuannya seperti ini. Nyembah yang namanya patung. Kamu akan hidup. Tapi kalau kamu mau cari mati, ya terserah, ibaratnya gitu. Nah, kalau pikiran mereka secara manusia, ya, secara manusia tuh, aduh, ini kan sesuatu yang sangat-sangat sulit sekali untuk diputuskan. Kita pengennya hidup, ya. Kita ingin menikmati, ya, apa yang mungkin ada di hadapan. Tetapi ini yang luar biasa sebetulnya, ya. Yang luar biasa yang dimiliki oleh 3 anak muda ini, termasuk Daniel tentunya. Ya. Dan saya percaya bahwa apa yang mereka putuskan ini adalah salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk di mana mereka ingin menunjukkan sesuatu. Ya. Mungkin kalau kita perhatikan respon yang dimiliki oleh Sadra, Mesa, dan Abednego ini kan memang berbeda, ya, dibanding dengan yang lainnya. Mengapa? Karena pada waktu itu kan berkumpul, ya. Kalau Bapak Ibu baca, ini yang berkumpul itu kan orang-orang penting, ya, di dalam sebuah kerajaan itu. Ya, ketika pengumuman itu keluar dan yang berkumpul itu kan kalau dilihat di ayat yang ke-27, para wakil raja, para penguasa, para bupati, ya, para menteri raja datang berkumpul. Artinya kan, wah, yang hadir itu orang-orang penting. Sedangkan 3 anak muda ini, orang Yahudi, mungkin boleh dikatakan, siapa lu sih? Ya, punya wawasan seperti apa sih? Ya, mereka ini kan orang-orang yang hadir itu kan orang-orang yang pastinya punya kecerdasan, kepandaian, pengetahuan, ya. Mungkin punya gelar kebangsawanan yang sangat dihormati, ya, di zaman-zaman yang namanya kerajaan seperti itu. Ya, cara hidupnya juga kan kurang lebih pasti berbeda dengan yang lain. Ya, yang benar-benar sangat diperhatikan. Tapi buat 3 anak muda ini mereka nggak peduli. Mungkin bagi sebagian orang menganggap, wah, ini 3 anak muda ini gila kali ya, cari mati, benar-benar cari mati katanya. Enggak mikir apa gitu ya. Kurang lebih mungkin ada perkataan-perkataan seperti itulah yang keluar, mungkin seperti itu, ya. Nah, tapi apa yang mereka ucapkan ini betul nggak sih? Sesuatu yang bagi sebagian orang mungkin dianggap, kayaknya ini lagi sakit jiwa kali, nggak sehat kali, ya. Udah jelas-jelas ada hukumnya, ada peraturannya, tapi kok nggak mau ditaati, ya. Di antara sekian banyak, cuma 3 orang ini. Nah, ini yang luar biasa sebetulnya. Waktu mereka bisa berpikir secara sehat, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka percaya hanya kepada Allahnya mereka, yaitu Allah Bapa di surga. Dan mereka menghidupi yang namanya prinsip kebenaran dari kerajaan surga. Yang tentunya kan enggak terjadi dalam waktu 1 hari 1 malam. Tapi mereka hidupi itu karena apa? Karena mereka menjalani kehidupan dari sejak usia dini. Mereka diajarkan nilai-nilai kebenaran. Mereka diajarkan, dididik oleh orang tua sedemikian rupa. Mereka diajar untuk bagaimana bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan dan yang tidak berkenan. Ini yang luar biasa.
Akhirnya mereka ketika mereka bisa melihat ini benar apa salah, mereka bisa ambil keputusan. Dan keputusan yang diambil itu tidak dengan, ibaratnya waktu mereka dihadapkan dengan ancaman seperti itu, mereka seolah-olah berkata, gimana nih kita, apa yang harus kita ambil? Ya, di antara 3 orang ini mungkin menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, baiknya gimana, baiknya enggak. Tapi mereka berkata seperti apa yang dikatakan. Di ayat yang ke-17, 18 ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Itu enggak pernah ada keraguan-raguan apapun terucap dari kata-kata mereka. Ini luar biasa. Ya. Jadi mungkin bagi sebagian orang dianggap nggak sehat. Tapi kalau orang yang pikirannya sehat, apa yang mereka ucapkan justru sebaliknya. Ini perkataan yang sehat, ini perkataan yang benar. Ini perkataan yang setidaknya pada waktu itu yang saya renungkan, sebetulnya 3 anak muda ini lagi mencoba untuk mencelikan mata orang-orang yang mungkin pada waktu itu buta. Buta dengan yang namanya kekuasaan, jabatan, kedudukan, harta. Buta mungkin dengan motivasi-motivasi yang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Untuk hidup yang nyaman. Tapi buat Sadra, Mesa, dan Abednego, mendapat ancaman seperti itu enggak jadi masalah tuh. Kalau mereka berkata, ya kalau kita harus mati, enggak ditolong sama Tuhan pun ya enggak apa-apa. Wah, itu perkataan yang benar-benar luar biasa. Ya. Dan itu adalah prinsip hidup yang dipegang oleh Sadra, Mesa, dan Abednego. Ya. Itu mereka hidupi di dalam hari-hari mereka yang mereka jalani. Ya. Apalagi kan ini perkataan dari seorang raja. Ya. Raja yang memberi kesempatan kembali kepada mereka. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita, ya mungkin di negara ini, di Indonesia aja. Misalnya presiden kita mengeluarkan aturan A, dan kita semua warga negara harus mentaatinya. Tetapi ketika kita merenungkan, wah ini hukuman apa, maksudnya peraturan ini nggak tepat nih, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nggak sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tapi hukumnya, undang-undangnya sudah keluar, udah ada. Kita kemudian melihat tidak mentaatinya. Kadang-kadang mungkin orang berpikir nanti dulu deh, ya udah kita ikuti aja, kita taati aja. Mungkin ada orang yang seperti itu. Ya. Tapi buat 3 anak muda ini nggak seperti itu. Ini berbeda sekali. Ya. Nah karenanya mari kita sama-sama belajar ya, dari Sadra, Mesa, dan Abednego ini. Kenapa salah satu dari poin ini adalah bagaimana harus punya pikiran yang sehat, tetap sehat. Ya tentu kita harus melihat selama ini asupan-asupan apa ya yang saya terima untuk membekali kerohanian saya, yang membuat saya menjadi orang yang dewasa, yang menjadikan saya menjadi orang yang bisa menjadi kuat di dalam menghadapi situasi yang hari-hari ini kita tahu. Dunia sedang ada di dalam kondisi kegelapan. Dunia sedang diperhadapkan dengan kondisi masa depan yang suram. Ya. 2023 nggak lama lagi akan kita masuki. Dan orang sudah mulai memprediksi hal-hal apa yang akan terjadi. Ya. Dunia sedang ada di dalam ketidakpastian. Tetapi buat Sadra, Mesa, dan Abednego, ketika menghadapi apa yang dikatakan oleh raja, mereka tahu bahwa di dalam kerajaan surga jelas ada kepastian. Kepastiannya adalah apa? Nanti kita bisa lihat ya di bagian keduanya nanti. Jadi dari kesimpulannya. Nah, ini yang jelas kita harus belajar sama-sama ya. Kadang-kadang kan ketika kita ada di dalam satu kondisi, aduh, kita kan cuma 3 orang, mayoritas kita ini suara kita tuh kecil. Bandingkan dengan mereka loh, ini pejabat-pejabat, ibaratnya mata mereka tuh lagi memandang kepada ketiga orang ini, tertuju kepada 3 orang ini. Setidaknya kalau mentalnya nggak kuat, mentalitasnya nggak sehat, mungkin mereka akan berpikir nunduk terus gitu, nggak berani untuk memandang orang-orang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sadra, Mesa, dan Abednego, mereka dengan lantang, dengan tegas, lugas, ya, mereka berkata seperti itu di hadapan raja.
dan itu didengar oleh para pejabat. Ini yang kita harus sama-sama merenungkan, wah ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Nah sama juga dengan kita. Kalau kita mungkin hari-hari ini menerima asupan-asupan makanan-makanan, kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang enggak tahu berita benar apa salahnya, enggak tahu kebenarannya, ya. Itu bisa mempengaruhi mentalitas kita, mempengaruhi cara pandang, cara pikir kita. Tapi buat Sadrah, Mesah, dan Abednego ini beda sekali. Ya. Nah, apa yang mereka bisa miliki? Kenapa mereka bisa memiliki hal itu? Salah satunya adalah karena kedisiplinan. Ya. Punya kedisiplinan di dalam kehidupan kerohanian mereka yang mereka bangun. Karena apa? Karena ada didikan. Karena ada ajaran-ajaran yang ditanamkan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka hidupi itu. Tetapi kalau prinsip-prinsip ini dari sejak kecil mereka tidak jalani, tidak mereka hidupi, ya bagaimana mungkin mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Kadang-kadang kan mungkin orang berpikir, atau banyak juga orang percaya yang kadang-kadang ingin, wah Tuhan saya ingin mengalami seperti apa yang dialami oleh Sadrah, Mesah, Abednego, tapi di bagian akhirnya. Ya, di bagian akhirnya aja yang kita pikir, wah orang akan langsung mengangkat kita seperti itu. Ya, supaya Allah yang kita sembah itu dihormati. Tetapi pada prosesnya kan kita bisa lihat apa yang dijalani oleh Sadrah, Mesah, Abednego ini kan pasti ada dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ya, ada perjalanan-perjalanan yang harus mereka lalui lebih dahulu supaya mereka bisa membekali diri mereka. Orang yang ada di dalam pembuangan itu kan orang yang boleh dikatakan nggak dianggap. Tapi kenapa 3 orang ini pada akhirnya justru mereka menjadi pribadi yang dihormati. Ya ini yang luar biasa. Ya. Jadi salah satu unsurnya adalah punya mentalitas yang sehat. Kemudian mentalitasnya harus kokoh. Menghadapi ejekan-ejekan, cemoohan orang-orang yang begitu banyak. Ya. Di hadapan mereka itu bisa membuat mereka itu down. Sama seperti yang saya katakan tadi, seorang atlet kalau di hadapan Istora itu kalau ditonton itu mungkin 10.000 penonton. 1 melawan 10.000, teror yang sedemikian rupa itu bisa membuat orang jadi down. Permainannya aja jadi ngaco. Ya. Nggak bisa berpikir dengan akal pikir yang sehat lagi. Nggak bisa berpikir dengan sikap yang tenang. Sama kalau kita perhatikan hari-hari ini ya, olahragawan yang kalau memiliki mental yang kadang-kadang di tengah-tengah pertandingan kemudian terus drop, terus semakin dilihat permainannya semakin keluar dari jalur sebetulnya. Ya. Itu jelas karena mentalitasnya nggak kokoh. Mentalitasnya jadi sebelum dia bertanding, aduh di pertemuan yang lalu saya kalah misalnya rubber set. Di pertemuan berikutnya saya kalah street set. Di pertemuan berikutnya saya kalah dengan angka yang telak. Kadang-kadang itu membuat orang semakin down, semakin takut, nggak percaya diri. Kehilangan rasa percaya diri. Menganggap kegagalan yang lalu itu sebagai ya udah kegagalan yang akan selama-lamanya. Tapi buat Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadapi situasi yang demikian itu justru tidak membuat mereka jadi goyah. Tapi justru mereka menjadi orang-orang yang berdiri tegap. Ketika orang lain nyembah, mereka tetap berdiri tegap. Dan mereka berkata, maaf Tuanku Raja. Ya. Apapun mungkin ibaratnya keputusan yang Tuanku Raja sudah tetapkan, kami tidak akan menyembah. Wah itu hal yang benar-benar kita belajar sesuatu. Ya. Kenapa? Kita lihat dari kejadian-kejadian sebelum mereka dimasukkan ke dalam perapian, mereka itu kan sampai diikat. Ya. Diikat sedemikian rupa, dilepaskan pakaian, dapur perapian kemudian sebelum dimasukkan ditambahkan lagi panas suhunya. Sampai orang-orang yang menggiring mereka sebelum mereka dilemparkan, orang-orang yang menggiring itu aja sampai mati lebih dulu gitu.
Itu kan betapa luar biasanya, ya. Situasi yang ada itu betapa luar biasa, sangat menakutkan, ya, sangat mencekam ibaratnya gitu. Tapi 3 orang ini justru membuat orang-orang yang ada di sana, di dalam istana itu menjadi geger dengan tindakan mereka. Karena apa? Karena mereka punya mentalitas yang kuat, yang kokoh. Ini yang mereka pertahankan. Prinsip inilah yang mereka tunjukkan kepada banyak orang. Yang ibaratnya menjungkir balikan keadaan yang sesungguhnya pada waktu itu sedang terjadi. Mungkin kegalauan, kericuhan, atau mungkin ya perdebatan-perdebatan dan lain sebagainya pada waktu itu tuh begitu ramai. Ya. Tetapi buat 3 anak muda ini mereka tetap bisa berdiri dengan kokoh. Ya. Dan ini yang perlu kita belajar. Kadang-kadang kan mungkin di dalam situasi-situasi tertentu kita begitu mudah terdistract, begitu mudah untuk terbawa arus sebagai orang-orang percaya. Ya puji Tuhan kalau misalnya kita sebagai orang percaya di tempat ini kita setiap hari mendapatkan kebenaran firman Tuhan, mendapatkan pesan Tuhan setiap minggu. Tetapi apakah seringkali kita diingatkan, apakah kita menghidupi pesan Tuhan itu setiap harinya? Apakah kita melakukannya dengan ketaatan, dengan ketekunan, dengan kedisiplinan? Jadi sangat-sangat beda, ya. Mereka tidak menjadi gentar, mereka tidak jadi gemetar dengan situasi yang ada. Padahal kalau kita renungkan, ini nggak mudah. Dapur perapian mungkin begitu didekati aja panasnya aja udah terasa gitu. Tapi buat mereka tetap tenang. Dan ini yang perlu kita belajar. Ya. Sebagai orang percaya, kita sudah diingatkan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tantangan seperti apa yang kadang-kadang bisa saja membuat orang percaya menjadi kaget. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Tapi kita sudah diingatkan lewat pesan Tuhan ini, Tuhan sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari. Artinya ada hal yang harus kita persiapkan dari saat sekarang. Ya. Ada hal yang harus terus kita bangun. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka terus membangun kehidupan mereka hari lepas hari. Nilai-nilai, hal-hal yang baik mereka serap, mereka pilih sedemikian rupa. Mereka seleksi lagi sedemikian rupa untuk membekali hidup mereka. Dan itulah yang akhirnya membuat mereka menjadi kuat. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka adalah representatif dari kerajaan sorga. Ketika mereka menyadari posisi mereka, saya ini adalah umat pilihan Tuhan. Saya ini adalah umat kesayangan Tuhan. Saya ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Berarti yang harus saya tunjukkan adalah cara hidup kerajaan sorga. Apapun yang mungkin dunia hari-hari ini sedang coba tawarkan, saya lebih tetap berpegang kepada kerajaan surga. Kurang lebih mungkin seperti itulah prinsip yang dipegang oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan itu yang mereka yakini, itu yang mereka hidupi. Bahwa ketika mereka berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka surga pasti akan campur tangan. Surga pasti akan menopang. Surga pasti akan mengintervensi perkara mereka. Itulah yang menjadi kenyataan buat mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Sebetulnya mereka sedang mencelikkan mata orang-orang yang buta ini. Ini loh Allah yang sebenarnya, Allah yang seharusnya kamu sembah, bukan patung. Ya. Walaupun mereka nggak punya hak untuk itu, karena kan mungkin banyak orang juga yang misalnya percaya dengan penyembahan-penyembahan berhala seperti itu. Tapi setidaknya, apa yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, mungkin lebih diutama kepada bangsa Yahudinya sendiri, yang ada di dalam pembuangan. Ini loh prinsip yang harus kita terus pertahankan. Ya. Sekalipun kita ada di dalam pembuangan, di negara yang asing ini, di kerajaan Babel ini, dengan segala peraturan. Tapi jangan lupakan Tuhan. Kurang lebih itu yang mungkin mereka hendak ingatkan kepada bangsa mereka sendiri. Dan tentunya pasti akan membuat orang-orang yang ada di sana akhirnya kan tercelik matanya. Kalau Bapak Ibu baca kan di ayat-ayat akhir, ya, bagaimana raja aja sampai terkaget-kaget.
Dan apa yang raja lihat, kalau di dalam terjemahan lainnya dikatakan dari 3 orang yang masuk, kok ada 1 ya? Terlihat seperti anak Allah, Son of God, ya di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan lainnya katakan like God, jadi seperti Allah. Dari mana perkataan itu bisa muncul dari seorang raja? Ya. Kalau bukan surga yang mengintervensi. Ya. Ini yang luar biasa. Ya. Karenanya pagi hari ini, ya mari Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan, kita jangan mudah menjadi pribadi yang menyerah. Apa yang bisa saya bagikan pagi hari ini, biarlah boleh terus memperlengkapi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.